Bu, apa sih yang membuat Ibu tuh tertarik gitu untuk ikut dalam upaya penanggulangan karhutla seperti itu? Ya, karena kalau kita lihat kan pengendalian karhutla ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Betul. Ya. Jadi perlu ada pendekatan yang disebut dengan multi stakeholder ya. Menurut Ibu tuh peran apa ya Bu ya? Teknologi nih Bu dalam upaya pencegahan karhutla ini seperti apa Bu? Ya, mungkin kita negara yang sangat luas banget ya. Jadi, Iya. Luar biasa, kita kan hutannya juga sangat luas gitu ya. Jadi teknologi ini akan sangat membantu untuk mempercepat ya. Iya. Mempercepat. Jadi kalau tadi patroli dilakukan setiap hari gitu ya, setiap hari tim patroli ke lapangan. Nah ini kemudian setelah di lapangan harus membuat report ya. Nah ini kan perlu waktu tuh untuk sampai informasi itu sampai ke para manajerial level ya. Iya. Hai guys, berjumpa lagi bersama kita Media Center Korwil Manggal Agni Provinsi Jambi. Nah, seperti episode sebelum-sebelumnya, di sini kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang sudah hadir di Provinsi Jambi. Kalau sebelum-sebelumnya kita kedatangan tamu dari dalam instansi ya, dari dalam kementerian. Nah, kali ini spesial banget nih kita kedatangan tamu dari luar instansi tapi juga bekerja sama sinergitas kuat dengan kementerian dalam hal penanggulangan karhutla. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bu Lailan, selamat pagi Bu Imas. Pagi. Gimana Bu? Pagi, Mbak Vivi. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Udah beberapa hari ini di Jambi hujan ya Bu ya, kayak ngerasa di Bogor gak Bu? Iya nih hujan terus. jadi kayak kita juga heran juga ya, Jambi ini beberapa hari hujan, tapi alhamdulillah juga di sisi lain juga kita terbantu ya Bu ya, hujan jadi nggak terlalu panas dan juga nggak ada kejadian kebakaran seperti itu. Boleh disapa teman-teman Bu, mungkin Bu perkenalan Bu Laila. Oh iya baik, terima kasih Mbak Vivi. Halo guys, saya Lailan, lengkapnya Lailan Sofina dari Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Terima kasih nih atas kesempatannya bisa bertemu, ngobrol-ngobrol dan sharing ya tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Iya, berarti Ibu bagian silvikultur. Silvikultur, di sana ada lab kebakaran hutan dan lahan. Oh, kalau yang mau belajar tentang kebakaran bisa datang ke sana, mampir ya ke IPB ya. Di IPB. Kemudian Bu Imas mungkin bisa disapa teman-teman. Halo semua, saya Imas dari Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB. Jadi kalau yang ingin belajar komputer silakan gabung dengan kami di FMIPA ya, FMIPA IPB. Ya. Bu, ini kan tim ya Bu ya, tim peneliti. Ini tuh sudah berjalan berapa lama Bu? Tim peneliti ini? Mungkin dari Mas baik. ya. Ya ini awalnya 2019 ya. Jadi 2019 kita melakukan kunjungan lapangan ya untuk verifikasi hasil riset ke beberapa daop termasuk di Jambi ya. Nah dari sana muncul keinginan kuat dari teman-teman tim patroli wilayah Sumatera untuk membuat sebuah aplikasi gitu yang memudahkan pekerjaan tim dalam melakukan patroli pencegahan. Nah, dari 2019 terus ya sampai sekarang ya masih terus berjalan ke Memang dari Sumatera gitu ya Bu ya, berarti yang menginisiasi. Betul. Jadi awalnya itu dari Sumatera dan mudah-mudahan nanti jadi Sumatera ini pionir gitu ya untuk kontribusi di industri 4.0 gitu ya. Sekarang kan sudah masuk ke sana ya. Jadi semua urusan, semua aspek kehidupan harusnya mulai disentuh dengan IT. Nah ini kita coba masuk lah untuk pencegahan karhutla ini. Jadi mulainya betul dari Sumatera. Kemudian direspon oleh IPB, baru terbentuk tim seperti itu ya Bu ya. Betul. Gandeng Bu Imas. Satu tim itu terdiri dari berapa ini Bu personil Bu? Personilnya cukup banyak, tapi ada dua ini ya di IPB Ibu Lailan. Tentunya karena Ibu kan expert di bidang karhutlanya hutan dan lahan ya. Kemudian kalau kami kan tidak punya ilmunya ya, jadi kami lebih ke komputer. Nah, saya timnya dengan mahasiswa-mahasiswa ya S1 dan S2 ilmu komputer. Jadi kalau di IPB 2 ya, Fakultan dan FMIPA.
Oh gitu, kolaborasi gitu ya Bu ya. Kolaborasi, tapi Kolaborasi. kemudian dengan Balai PPI KHL ya Bu ya. Ya, sebagai partner ya, Partner sebagai kami partner. adalah Balai PPI KHL Wilayah. di bawah Pak Israr ya, kemudian Israr. sampai sekarang dilanjutkan oleh Pak Ferdi. Ferdi. Iya gitu. Terus merambah ke balai yang lain gitu ya Bu ya, selain Sumatera. Sedang PPI sedang dijajaki. Sedang dijajaki. Dijajaki, Gitu. ya. Sedang dijajaki. Iya. Bu, apa sih yang membuat Ibu tuh tertarik gitu untuk ikut dalam upaya penanggulangan karhutla seperti itu? Ya, karena kalau kita lihat kan pengendalian karhutla ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Betul. Ya. Jadi perlu ada pendekatan yang disebut dengan multi stakeholder ya. Jadi semua pihak berperan untuk mengendalikan kebakaran, tidak hanya tanggung jawab Kementerian LHK misalnya, tapi perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, termasuk perusahaan-perusahaan, lalu juga LSM ya, dan juga tentunya masyarakat. Iya betul. Karena pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memperkuat kolaborasi ini, kolaborasi semua pihak sesuai dengan tupoksi dan kompetensinya masing-masing. Iya. Seperti tadi Bu Ima sampaikan bahwa di tim kami saja itu juga berkolaborasi. Iya. Saya dari kehutanan tentu tidak bisa membuat aplikasi ya. Karena itu kita bekerja sama dengan bidang lain ya, dari ilmu komputer. Ini satu kolaborasi yang sangat luar biasa nih. Saya juga belajar banyak dari Bu Imas. Jadi saling mengisi satu sama gitu ya, Bu, lain. ya, feedbacknya. Ya, itulah pentingnya kerjasama seperti itu. Ya. Karena karhutla juga bukan tanggung jawab satu pihak saja. Betul, ya. Harus banyak pihak yang Harus ikut banyak terlibat. pihak. Seperti Betul. itu ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu gimana Bu penanggulangan karhutla dari tahun per tahun gitu Bu? Iya, kalau kebetulan saya belajar kebakaran ini sejak S1 ya. Jadi tahun 88 saya sudah penelitian kebakaran. Nah, jadi sudah cukup lama juga ya. Betul. Dan alhamdulillah perkembangannya semakin kesini semakin baik ya. Dan terutama dalam 5 tahun terakhir ini bisa kita lihat adanya penurunan yang sangat signifikan luas kebakaran maupun juga hotspot ya sebagai indikator kebakaran. Dan saya kira pemerintah sekarang sudah on the right track ya dalam pengendalian kebakaran, dan kita juga sudah mengetahui bahwa adanya perubahan paradigma pengendalian kebakaran di mana lebih memfokuskan pada pencegahan ini sudah di jalan yang benar begitu ya. Benar. Jadi sudah sangat baik, apalagi adanya pendekatan para pihak ini juga sangat mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sudah sangat baik. Mungkin kalau dulu Indonesia belajar ke negara lain dalam pengendalian karhutla, sekarang mungkin negara lain yang harus belajar ke Indonesia ya. Kan tahun ini kebakaran hutan banyak terjadi di Turki, di Australia, di California ya, sangat besar ya. Dan di Indonesia alhamdulillah kecil sekarang kebakarannya. Nah, jadi sebaliknya sekarang Indonesia yang tempat belajar pengendalian kebakaran ya. Iya, karena terbukti alhamdulillah sampai saat ini bisa kita kendalikan ya Bu ya, seperti itu. Nah, untuk Bu Imas nih, menurut Ibu tuh peran apa ya Bu ya, teknologi nih Bu dalam upaya pencegahan karhutla ini seperti apa Bu? Ya, mungkin kita negara yang sangat luas banget ya. Iya. Luar biasa, kita kan hutannya juga sangat luas gitu ya. Jadi teknologi ini akan sangat membantu untuk mempercepat ya. Iya. Mempercepat. Jadi kalau tadi patroli dilakukan setiap hari gitu ya, setiap hari tim patroli ke lapangan. Nah, ini kemudian setelah di lapangan harus membuat report ya. Nah, ini kan perlu waktu tuh untuk sampai informasi itu sampai ke para manajerial level ya. Iya. Nah, ini dengan teknologi ini apa yang sudah kita catat saat itu di lapangan bisa segera mungkin
sampai kepada level manajerial untuk decision support ya. Ini teknologi sangat membantu. Jadi nggak perlu lagi nunggu lama baru besok laporannya nyampe gitu ya. Nah dengan perangkat-perangkat seperti ini, SIPP Karhutla kita namakan, sistem informasi pengendalian, sistem informasi pencegahan Karhutla itu data yang dikolek oleh teman-teman patroli di lapangan pada saat itu segera bisa diperoleh oleh level manajerial. Jadi aksinya bisa lebih cepat gitu. Kalau di lapangan terlihat ini ada resiko atau potensi karhutlanya tinggi, maka mungkin Bapak Kadaops gitu ya, mungkin ke Kepala Korwil atau bahkan Kepala Balai ya bisa memberikan arahan ya apa yang harus dilakukan, dan itu bisa dilakukan sesegera mungkin. Ini peranan IT saya kira ya. Mempercepat juga ya Bu. Mempercepat dan efisiensi ya. Efisiensi sumber daya ya. Tidak perlu lagi harus mencetak laporan yang tebal-tebal segala macam gitu. Kalau mungkin teman-teman biasanya manual catat gitu kan. Kalau itu kan langsung input dan langsung bisa dimonitor seperti itu. Mempercepat. Bahkan sampai Jakarta ya. Jadi bisa dimonitor langsung saat itu juga terlihat di mana sih lokasi-lokasi yang sudah cek ya oleh teman-teman tim patroli di lapangan begitu ya. Kemudian kalau ada hotspot juga bisa sesegera mungkin dicek ke sana. Itu saya kira sangat membantu ya. Ya, kalau dulu laporan bertumpuk-tumpuk ya di kantor ya. Jadi kalau sekarang semuanya sudah ada di dalam web ya. Iya, serba IT juga kan, kita di mana-mana bisa kontrol. Kalau berkas kan harus dibawa kemana-mana. Kalau sekarang kan cukup mobile phone bisa tinggal dibuka ya di handphone ya sudah terlihat reportnya gitu ya. Berarti memang perlu inovasi yang membantu kita juga ya Bu ya dalam upaya penanggulangan ini seperti itu. Kendalanya Bu, menemukan kendala enggak Bu selama ya aplikasi yang kami bangun ini kan butuh koneksi internet yang bagus begitu ya. Tapi saya kira secara umum aplikasi-aplikasi Android, kami basisnya Android, itu memerlukan alat komunikasi ya, media komunikasi. Sedangkan negara kita itu luar biasa ya, sampai ke pelosok-pelosok gitu kan patroli itu, dan di sana tentunya remote area yang sinyalnya tidak bagus begitu ya. Nah, oleh karenanya kami coba melakukan inovasi ya, bagaimana produk ini, perangkat IT ini masih bisa dimanfaatkan, bisa digunakan ketika tim patroli masuk ke remote area. Obstacle utama itu ya, bagaimana kita mendesain sistem komputer yang memang bisa digunakan di manapun di area di Sumatera ini untuk mencatat data gitu ya. Seperti itu. Kalau sinyal tuh juga udah susah ya Bu ya. Kalau betul, karena kita luas banget gitu ya. Mungkin kalau di negara lain cakupannya masih kecil ya Bu ya, sinyal tersedia dengan mudah. Kita kan luas banget gitu. Apalagi kalau di tengah hutan kan. Iya betul Bu. Di sulit sekali mendapatkan sinyal ya. Iya, padahal kan harus waktu saat itu juga melaporkan gitu ya. Yang penting lagi Mbak Vivi, ini ya kerjasama yang baik tuh dari para pengguna, ya terutama juga yang mengkoordinasikan tim patroli ini. Itu sangat penting juga bagi kami ya. Alhamdulillah nih di wilayah Jambi khususnya dan di Sumatera ya umumnya sangat baik sekali kerjasama yang diberikan dari pihak Balai PPI KHL juga korwil di Sumsel, di Jambi maupun di Riau dan juga wilayah Sumatera lainnya. Dan yang paling membuat kami semangat juga tim patrolinya. Itu sangat semangat sekali untuk mengaplikasikan ini. Jadi ini sangat penting juga kalau dari penggunanya juga tidak ada semangat, agak susah juga ya kami memberikan transfer teknologi. Jadi terima kasih nih pada teman-teman di lapangan yang semangatnya luar biasa. Mungkin teman-teman juga sekarang kan harus melek teknologi ya Bu ya. Kalau ada aplikasi baru itu mungkin mereka juga semangat dengan nyoba-nyoba kayak gitu, dan ini juga mempermudah kita semua sebenarnya ya Bu ya, daripada harus mencatat seperti itu tadi kan. Ini lebih cepat, lebih efisien juga. Teman-teman selesai lapangan ya udah nggak kepikiran lagi gitu kan, udah selesai di saat yang itu. Dari segi pimpinan kami juga lebih mudah untuk memantau seperti itu. Bila ada kendala juga mungkin kita bisa lebih cepat responnya. Terus Bu, yang terakhir tuh kemudian tantangan menurut Ibu nih, tantangan ke depan dari Bu Lailan dari segi
apa ya, upaya pencegahan yang harus kita tingkatkan lagi gitu Bu? Apa Bu kira-kira? Ya, kalau saya melihat bahwa ini kita sudah on the right track ya dalam pengendalian, sudah fokus pada pencegahan. Karena kalau tidak fokus pada pencegahan, banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan, terutama untuk pemadaman ya. Iya. Jadi kita sudah ada di jalan yang benar nih. Nah kemudian kalau saya sih melihat karena sampai sekarang ini masih ada ya pembakaran-pembakaran, dan kalau kita ngobrol juga dengan para pembakar ini ya, terutama di masyarakat, sebenarnya mereka juga memahami bahwa kebakaran itu memberikan dampak yang berbahaya. Tapi kan karena ketidakmampuan di dalam menyiapkan lahan tanpa bakar, misalnya karena biaya yang tinggi ya untuk menyiapkan lahan dengan alat-alat berat, tentu ini yang menurut saya juga perlu mendapatkan perhatian dari para pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga pihak swasta terutama, itu dapat membantu masyarakat ini dalam penyiapan lahan, apakah dengan memberikan bantuan alat misalnya per desa ya, kemudian juga atau meminjamkan peralatan pada saat akan menyiapkan lahan. Ini saya kira akan membantu mereka sehingga kebakaran itu akan dapat diminimalisir. Kemudian juga kalau pendapat-pendapat dari MPA ya, terutama ya masyarakat peduli api, mereka juga ada kendala di dalam operasional. Kan tidak ada dana khusus ya untuk MPA ini. Nah, barangkali pihak desa itu dapat mengalokasikan anggaran untuk para MPA ini. Jadi perjuangan mereka kan sangat luar biasa yang melindungi hutan, lahan dari kebakaran. Nah, ini kita harus mendukungnya dengan berbagai cara, dengan kemampuan masing-masing, dan dana desa itu kan ada ya. Nah, dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk membantu MPA ini dalam mengendalikan kebakaran gitu. Kalau saya melihat dari sisi itu, mungkin Bu Imas bisa melihat dari sisi kendala teknologinya atau ke depan ya, harapan ke depan, tantangan ke depannya. Ya, terima kasih Bu Lailan. Kalau dari sisi kami sebagai orang IT, kembali lagi tadi ya, pencegahan saya kira jadi kunci penting. Walaupun saya bukan di Karhutla, tapi melihat bahwa pencegahan itu menjadi satu upaya yang sangat penting. Seperti Bu Lailan, kita sudah di jalur yang betul, lebih baik mencegah daripada memadamkan karena biayanya sangat tinggi. Nah, harapannya adalah dengan negara kita yang luas, hutannya juga yang masih cukup luas, sentuhan IT ini masih sangat diperlukan begitu ya. Jadi harapannya aplikasi-aplikasi komputer, bahkan mungkin nanti masuk ke teknologi-teknologi IoT. Sekarang riset kami juga ada ya di IoT, bagaimana mengukur tinggi muka air gambut begitu ya, supaya data real time-nya itu bisa diperoleh segera untuk early warning begitu ya, seperti itu. IoT, kemudian kecerdasan buatan ya. Jadi sudah ini merambah ke situ juga ya, di industri 4.0 saya kira di Indonesia ini harus segera masuk ke bidang Karhutla. Di negara lain ini sudah banyak sekali yang menerapkan ya. Jadi teknologi-teknologi seperti tadi, kecerdasan buatan, kemudian juga big data ya, data science dan sebagainya, di negara maju itu sudah banyak dimanfaatkan. Sudah saatnya di Indonesia orang-orang IT, orang-orang komputer juga masuk ke ranah ini agar pencegahan, kata kuncinya pencegahan, agar pencegahan bisa dikerjakan secara maksimal dan efisien supaya tadi ya minimum ya Bu, kejadian karhutlanya gitu. Karena kalau udah jadi kejadian karhutla, saya lihat di TV, waduh ini kayaknya tinggal nunggu hujan aja gitu ya. Karena terlalu besar ya, seperti itu. Jadi apalagi gambut ya Bu. Gambut ya. Patroli juga bilang, Bu kalau saya masuk ke sana, waduh udah resikonya sangat tinggi, sehingga pencegahan harus dikuatin memang. Betul. pencegahan gitu ya. Kuncinya pencegahan. Benar-benar. Ada pesan nggak Bu, pesan dan kesan terhadap teman-teman Manggala Agni seperti itu? Biar tetap semangat. Ya, teman-teman Manggala Agni luar biasa ya, apresiasi yang tinggi untuk teman-teman Manggala Agni.
yang sangat kerja keras, tidak mengenal lelah dan terus semangat ya, menjadi pejuang dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, luar biasa. Tetap semangat, salam tangguh untuk Manggala Agni. Iya, mungkin dari Bu Imas, Bu. Ya, ini salam tangguh buat Manggala Agni. Terima kasih. Saya melihat Manggala Agni ini milenial. Literasi komputernya bagus sekali. Jadi ini perlu dipertahankan, perlu dipupuk, perlu terus dikembangkan karena ke depan saya kira tadi ya IT ini akan banyak digunakan dan tentunya ujung tombaknya adalah Manggala Agni. Semangat, semoga terus ini ya Bu menjadi di depan dalam pencegahan karhutla di Indonesia. Betul. Pahlawan ya. Pahlawan langit biru. Pahlawan langit biru. Iya. Ya teman-teman, kita udah ngobrol banyak banget hal yang kita dapatkan nih dari Bu Lailan, dari Bu Imas. Semoga apa yang kita bicarakan ini tuh dapat menginspirasi teman-teman lagi untuk semakin menguatkan gitu loh upaya pencegahan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan terus berkembang, karena mau nggak mau kita juga harus ngikutin perkembangan teknologi ya Bu ya. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Bu Lailan dan juga Bu Imas atas kesempatan waktu yang diberikan ya Bu ya. Ini waktunya mepet kan ya Bu, dan seneng banget kami bisa ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu ini di waktu sibuknya, dan juga seneng meluangkan waktu untuk kita seperti itu. Dan waktu mungkin kalau main lagi ke Jambi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap. Oke guys, cukup sekian dari kita kali ini. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.